Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ketiga, yaitu memahami konsep persepsi sosial atau mengenali dan mengerti orang lain. Yang pertama adalah konsep dasar tentang persepsi. Pengertian persepsi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologi penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi sendiri mengandung pengertian yang luas, menyangkut intern dan ekstern. Bahkan berbagai ahli mengemukakan bahwa definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya berbeda, namun maknanya sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu proses seseorang mengenai beberapa hal yang dirangsang oleh panca inderanya sendiri. Menurut Sugihartono mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menggunakan stimulus yang masuk ke dalam panca inderanya. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama, tetapi menggunakan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek, tautan dengan cara yang berbeda dengan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif, ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam pikiran, ibarat file yang sudah tersusun rapi dan tersimpan di bawah alam sadar kita. File ini akan muncul ketika ada stimulus yang memicunya ataupun ada kejadian yang membukanya. Syarat-syarat persepsi. Yang pertama adalah syarat persepsi adanya objek di persepsi. Yang kedua adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengatakan persepsi. Yang ketiga adalah adanya alat indera atau reseptor, yaitu untuk menerima stimulus. Yang keempat adalah saraf sensoris. Saraf sensoris sebagai untuk meneruskan stimulus ke otak, yang mana kemudian sebagai alat untuk menggantikan respon. Selanjutnya adalah proses persepsi. Proses persepsi yang pertama diawali dengan stimulus atau rangsangan. Terjadi rangsangan adalah adanya terjadi rangsangan, diantaranya terjadinya persepsi dinami ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau dorongan yang ada di lingkungannya. Yang kedua ada registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang banyak penginderaan seseorang berpengaruh melainkan anak indera yang dimilikinya. Yang ketiga adalah perhatian. Untuk menyadari dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian ini kemudian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu sekumpulan objek. Faktor-faktor tersebut menjadi persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek. Contohnya adalah stimulus. Meskipun objek tersebut benar-benar sama, persepsi seseorang atau kelompok dapat jatuh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuannya. Barusan saya telah menjelaskan tentang persepsi.
Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Adanya lebih dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum.